Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang adab berpakaian dalam Islam. Yang pertama, pengertian adab berpakaian. Dalam Al-Quran, ada 3 istilah yang berkaitan dengan pakaian, yaitu yang pertama, libas, yang berarti penutup lahir dan batin. Kemudian yang kedua, siap, yaitu bahan yang dipakai, dan yang ketiga, sarabil, yang berarti jenis pakaian apapun. Sebagai contoh, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 hingga 22 dijelaskan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia sejak zaman Nabi Adam. Sedangkan membuka aurat adalah bujukan setan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pakaian dalam Islam. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi. Hadis melarang bertelanjang walaupun di tempat sepi. Busana muslimah tidak harus transparan atau ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau non-muslim, serta harus sopan dan sederhana. Kemudian, fungsi pakaian dalam Islam yang kedua adalah sebagai perhiasan atau keindahan. Islam membolehkan berpakaian indah selama tidak menimbulkan kesombongan. Quran Surat Al-A'raf ayat 32 melarang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga adalah sebagai perlindungan. Quran Surat An-Nahl ayat 81 menjelaskan bahwa pakaian melindungi tubuh dari panas dan bahaya, seperti baju besi saat peperangan. Kemudian yang keempat adalah sebagai identitas muslim. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 menganjurkan wanita beriman memakai jilbab agar dikenali sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. Kemudian nilai positif dari adab berpakaian. Yang pertama, melindungi tubuh dari penyakit kulit, panas, sinar ultraviolet, dan bahaya luar lainnya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Menjadi ekspresi ketaatan dan menunjukkan wibawa diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 mengajarkan untuk memakai pakaian indah saat ke masjid dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian yang terakhir, cara membiasakan adab berpakaian. Yang pertama, memakai pakaian yang bersih, pantas, tidak ketat, dan tidak transparan. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian lawan jenis atau non-muslim. Yang ketiga, tidak sombong dalam berpakaian. Dan yang terakhir, berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Pengertian adab berhias. Berhias secara istilah diartikan sebagai upaya untuk memperelok diri atau memperindah diri dengan busana, dandanan, perhiasan, atau dengan yang lain-lain. Pada hakikatnya, berhias dikategorikan sebagai akhlak terpuji seperti yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak menentang prinsip dasar Islam. Kemudian ada bentuk adab berhias. Di antaranya, yang pertama, niat yang lurus, yaitu berniat hanya untuk beribadah, kemudian tidak menggunakan barang yang diharamkan dalam Islam, terus dilarang berhias dengan simbol nonis, tidak berlebihan, berhias sesuai ketentuan jenis kelamin, tidak berhias dengan niat ria atau sombong, dan yang terakhir tidak berhias seperti orang jahiliyah. Selanjutnya adalah nilai positif berhias. Seseorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang mendapat jaminan halal secara aturan. Sehingga apa yang dilakukannya akan menjadi motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Tidak menimbulkan kesombongan karena kesombongan adalah perangkap setan. Berhias secara islami memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias dengan ibadah, maka segala aktivitas berhias akan menjadi ladang pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan untuk hidup berhias berpakaian secara wajar, tidak kurang atau berlebihan. Karena itu, setiap pribadi muslim haruslah membiasakan diri untuk berpenampilan dengan baik, tidak sombong, tetap sederhana, dan penuh kebersahajaan sebagai konsistensi dalam ajaran Islam. Hal yang diharamkan dalam perhiasan salah satunya yaitu bagi laki-laki memakai emas dan sutra, berpakaian yang ketat, berpakaian sesuai lawan jenis, bertato, menipiskan alis, pakaian yang berlebihan, dan menyambung rambut. Yang ketiga, ada perjalanan. Pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab, ditemukan kata rihlah atau safar yang artinya sama dengan perjalanan. Secara istilah, suatu aktivitas meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan tertentu. Selanjutnya, bentuk adab perjalanan. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Sebelum keluar rumah, minta izin kepada orang tua dan pamit kepada tetangga jika bepergian jauh. Saat meninggalkan rumah,
dianjurkan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang kedua, adab ketika di perjalanan. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Apabila sudah sampai di tempat tujuan, maka hendaklah mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila berjalan kaki, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan. Yang pertama, berjalan di sebelah kiri atau di trotoar. Yang kedua, jangan berteriak dan berkejar-kejaran. Yang ketiga, jangan menghalangi pengguna jalan lain. Yang keempat, buang benda berbahaya seperti paku, pecahan kaca di jalan ke tempat sampah. Yang kelima, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Yang ketiga, adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, sampainya di rumah segera mengucapkan hamdalah dan sujud syukur. Yang terakhir, nilai positif adab perjalanan, yaitu ada 5. Yang pertama, menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, mencari rezeki atau hasil usaha. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu. Yang keempat, mengenal adab masyarakat lain. Yang kelima, memperluas wawasan dan mendapatkan teman yang baik. Yang selanjutnya adalah adab bertamu. Pertama, pengertian. Bertamu adalah kegiatan mengunjungi rumah orang lain dalam rangka untuk bersilaturahmi. Bertamu biasanya dilakukan dengan tujuan baik, seperti silaturahmi, memberikan bantuan, atau sekedar menjaga hubungan baik dengan kerabat, tetangga, atau teman. Kemudian berikut ini adalah bentuk-bentuk adab bertamu. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Kemudian memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jangan duduk sebelum dipersilakan. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Kemudian mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Jangan melirik-lirik. Kemudian, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucapkanlah Assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin maksimal boleh dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban, maka yang akan bertamu hendaknya kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan, bahkan mengganggu tuan rumah, juga dapat berakibat negatif kepada tamu itu sendiri. Yang ketiga yaitu nilai positif adab bertamu. Bertamu, secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan.
Karena itu, dengan bertamu ataupun bertandang, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Dengan bertamu, orang akan terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Pengertian dan pentingnya adab menerima tamu. Adab atau etika dalam menerima tamu menurut ajaran Islam, yang merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tamu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, tanpa memandang siapa tamu tersebut atau apa tujuannya. Secara bahasa, menerima tamu atau ketamuan berarti kedatangan orang yang berkunjung. Sedangkan secara istilah, menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan cara yang lazim dan wajar sesuai adat atau agama, dengan tujuan menyenangkan dan memuliakan tamu demi mencari rahmat serta ridho Allah. Mengabaikan tamu dianggap berdosa dan menunjukkan akhlak yang rendah. Bentuk adab menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan terbaik dalam memuliakan tamu, bahkan terhadap musuh sekalipun. Seperti kisah Adi bin Hatim yang akhirnya masuk Islam karena keramahan beliau. Beberapa adab yang dianjurkan saat menerima tamu meliputi: yang pertama, menghidangkan makanan dan minuman. Suguhkan hidangan dan minuman kepada tamu. Jamuan istimewa diberikan pada hari pertama, dan hidangan biasa untuk hari kedua dan ketiga. Yang kedua, menyambut dengan ramah. Sambut tamu dengan muka manis, tutur kata lemah lembut, dan sopan santun. Jabat tangan dengan hangat dan tunjukkan wajah berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang datang. Yang ketiga, sikap positif. Tuan rumah harus memiliki pikiran positif, husnuzon, tamu, dan bersabar dalam menyambut mereka. Meskipun terkadang kedatangan tamu dapat mengganggu aktivitas, jangan menunjukkan sikap kasar atau mengusir tamu. Yang keempat, perhatian terhadap situasi khusus. Wanita yang sendirian di rumah tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki. Jika tamu ingin bertemu orang tua, segera beritahukan. Yang kelima, mengantar ke pulangan. Antar tamu sampai depan rumah atau halaman ketika mereka pamit pulang. Membiasakan adab menerima tamu. Untuk dapat menyambut tamu dengan sukacita, tuan rumah harus senantiasa berpikir positif dan bersabar. Meskipun kehadiran tamu terkadang mengganggu, seorang muslim tidak boleh menunjukkan sikap kasar atau mengusir tamunya, karena memuliakan tamu adalah bagian dari keimanan. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Come on, man. Are you ready for school?